ceritanya ada orang ya kan, orang yang memiliki panglong ya kan Kak. Panglong tuh udah berjaya lah memang ya kan, cabangnya pun tak ada di mana-mana. Cuman ada juga sisi cerita kayak sakralnya gitu. Jadi kan masa itu kan yang jaga panglong itu kan ini siapa namanya, kakek aku kayak gitu kan. Dia pernah jaga panglong itu sekitar entah berapa tahun gitu lah ya kan. Jadi kan panglong itu kayak gini Kak, setiap malam Jumat ya kan, itu kayak ada dikasih sesajen gitu. Jadi di dekat panglong itu ada tuh dekat gudang kan. Nah, namanya panglong kan pasti memiliki gudang kan, situ kan tempat penyimpanan barang. Nah, di dalam gudang itu ada satu ruangan juga, dia kayak kamar gitu dia Kak. Nah, itu selalu dikunci gitu, dan yang buka kunci itu hanya pemilik aja gitu, nggak boleh orang lain ya kan Kak. Jadi kalau dia malam Jumat gitu, itu sekitar mau maghrib gitu lah kan, ataupun jam 6 lewat, itu yang punya itu udah bawa kayak sesajen gitu, kayak bunga, pisang atau apalah gitu kan. Nah, itu dimasukkan di situ gitu Kak. Jadi kan Kak, masuklah itu ya kan, bunga tadi kan udah dimasukkan, dikunci lah gitu kan sama pemilik tadi kan. Jadi pas waktu kakek aku yang jaga itu kan Kak, nah itu dia kalau udah sekitar jam 12-an kayak gitu Kak, itu dia jam 12 itu udah mulai kayak bau-bau kayak wangi gitu ya kan. Jadi kan namanya kakek aku nunggu di situ kan, namanya kan kayak mana ya, ya memang tidur situ gitu, memang dia khusus untuk jaga malam aja ya kan, dia sendiri sih di situ di panglong itu ya kan. Jadi kan Kak, udah terasa gitu kan, udah jam-jam 12 wangi kali. Terus kakek aku ada nampak gitu kayak perempuan gitu Kak, terus kayak bajunya tuh kayak baju-baju adat keraton gitu. Nah itulah dia kayak, terus itu dia ngelilingi panglong itu gitu kan. Nanti dia kan nampak lah dekat kamar itu, nampak dekat pojok gudang, nampak dekat gerbang, nah kayak gitu. Udah tuh kan Kak, udah itu yang pertama. Baru yang kedua tuh asal ini hujan turun, asal gerimis-gerimis kayak gitu. Nah, itu kakek aku sering nampak juga itu Kak, itu di luar sih, di luar panglong gitu kan. Luar panglong tuh kan depannya kan jalan gitu kan Kak, jalan besar gitu kan, memang jalan lintas gitu kan. Nah disitu lah kalau udah gerimis-gerimis tuh kayak dia tandanya tuh kalau mau datang tuh kayak bau bedak kayak mana ya, pokoknya dia kayak bedak prok-prok gitulah, kakek aku bilangnya kayak bedak prok-prok. Nah itu di situ tuh Kak, bau bedak prok-prok tuh Kak, sering nampak kakek aku tuh, itu kayak perempuan gitu kan Kak. Terus mukanya itu nggak beraturan gitu, berdarah-darah semua gitu, mukanya itu hancur gitu ya Kak. Itu sering juga itu Kak di depan panglong tuh, cuman dia nggak ganggu Kak, ya lewat gitu kan, asal apa ya kakek aku nampak, cuman dia pura nggak tahu aja lah. Ada tuh Kak perempuan itu Kak, panjang rambutnya ya kan, ini kakek aku ya kan yang nampak gitu kan, karena dia kan yang ceritakan. Rambutnya panjang, dah tuh mukanya hancur nggak beraturan ya kan, pokoknya tuh berlumuran darah itu Kak mukanya. Dah tuh kayak agak menangis sedikit kayak nah gitulah, itulah pokoknya kayak merintih gitu nangis. Ya denger, kakek aku denger tuh kalau dia nangis itu. Terus dia tangannya hilang satu gitu Kak, cuman satu lah gitu nampaknya tangannya itu. Nah itu keluarnya Kak setiap hujan gerimis gitu lah malam, itu pastinya malam mau pagi, pokoknya asal hujan gerimis dia tuh kalau udah bau wangi gitu kan, gak bau bedak poprok, itu datang dia. Nah itu kan Kak, itu yang kedua ya kan. Lepas tuh dia ada juga tuh Kak di belakang itu, kata W kan, di belakang panglong tuh ada ini pohon mangga gitu, cuman pohon mangganya ya memang udah mangga tua gitu kan, pohonnya kan udah tinggi lah, besar gitu kan, memang dipiara karena kan pohonnya kan rindang gitu Kak. Nah di situ tuh sering dia nampak kayak besar gitu deh Kak, kayak nggak tahu lah berbulu semua, asal ditengok tuh Kak, makin ditengok makin besar, makin kita tengok ke atas, nah itu makin besar. Nah disitulah, cuman mereka semua itu nggak ada ganggu Kak gitu. Dah tuh panglong ini kan jaya gitu kan Kak, dia adalah buka 3 cabang gitu. Cuman pemilik panglong ini nggak pernah bisa punya anak gitu Kak. Jadi kan asal hamil
pasti keguguran. Asal udah lahir pasti udah pun keluar dia Kak, entah usia dia 2 bulan gitu, pasti bayinya tadi sakit tuh meninggal gitu. Ceritanya sih katanya itu untuk tumbalnya gitu, sepanjang masa seumur hidup dia tuh dia nggak akan bisa punya keturunan gitu Kak, asal ada keturunannya diambil gitu. Itulah ceritanya kayak gitu Kak, panglong besar tadi. Udah sih, gitu aja sih ceritanya panglongnya.